Dalam catatan karya Buya Hamka yang berjudul Lembaga Budi, terdapat salah satu nasihat bagi kita semua dengan perkataan, tidaklah ada faedahnya perkataan jika tidak disertai perbuatan. Tidak ada faedahnya kepandaian kalau tidak disertai budi pekerti. Tidak ada faedahnya pengorbanan kalau tidak disertai niat suci. Tidak ada faedahnya kekayaan kalau tidak disertai sopan santun. Tidak ada faedahnya hidup kalau tidak disertai kesehatan. Tidak ada faedahnya negara makmur kalau hati penduduknya kecewa. Kalau kita mengambil pelajaran dari nasihat Buya Hamka ini, setidaknya kita dapat memahami tidaklah ada faedahnya perkataan jika tidak disertai perbuatan. Ini seperti istilah orang Jawa, jarkoni ya. Iso ujar, ra iso nglakoni. Menyampaikan sesuatu tapi tidak mau melakukan sesuatu. Banyak janji tapi tidak menepati. Maka prinsipnya seseorang itu sebenarnya bisa berubah dengan keteladanan. Maka akan lebih bermanfaat tatkala apa yang disampaikan diiringi pula dengan perbuatan, karena itu mencerminkan keteladanan. Tidak ada faedahnya kepandaian kalau tidak disertai budi pekerti. Seperti pepatah ataupun perkataan, ada orang yang kaya ilmu tapi miskin akhlak. Ia punya ilmu tapi hanya dipergunakan untuk membodohi. Bahkan ada yang memiliki ilmu, semakin tinggi ilmunya justru dia semakin melangit. Bahasanya melangit, sementara justru ia bergaul di muka bumi. Maka budi pekerti, perangai dalam keseharian itu harus disesuaikan sebagaimana ia berada. Tidak ada faedahnya pengorbanan kalau tidak disertai niat suci. Sebab banyak pengorbanan yang meminta balas budi. Sebab ada orang yang berjuang ingin mendapatkan pujian. Sebab ada orang yang mentaati peraturan karena menginginkan pujian. Dan lain sebagainya. Maka bagi kita yang sedang berjuang dengan penuh pengorbanan, jangan sampai kita mengurangi perjuangan kita sebab kita merasa tidak dihargai. Sebab memang perjuangan itu tidak harus dihargai. Yang kita inginkan adalah ridho ilahi. Pertama kita berjuang dalam hal agama. Kemudian tidak ada faedahnya kekayaan kalau tidak disertai sopan santun. Sebab banyak orang memberi tapi juga menyakiti. Bahkan sedikit memberi bisa juga menyakiti. Makanya mudah-mudahan kita memiliki kekayaan, memiliki harta benda, ketika kita memberi, kita justru dapat menyenangkan hati orang lain, bukan menyakiti hati orang lain. Kemudian tidak ada faedahnya hidup kalau tidak disertai kesehatan. Pastinya di antara kita, sebanyak apapun harta benda, kekayaan yang kita miliki, tapi kalau kita sakit, pasti kita tidak dapat menikmatinya. Bahkan bisa jadi harta yang kita miliki itu habis untuk mengobati penyakit yang diderita.
Selanjutnya, tidak ada faedahnya negara makmur kalau hati penduduknya kecewa. Bahasa sekarang yang lagi tren ialah menjadi budak di negeri sendiri. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik sebagaimana yang disampaikan dalam keterangan tasawuf modern. Makna iman bagi bangsa itu juga cukup berpengaruh tatkala seseorang meyakini akan pertanggungjawabannya, maka ia akan menjalankan statusnya, menjalankan jabatannya, menjalankan pekerjaannya dengan penuh kebenaran, dengan penuh keadilan sebagaimana aturan yang berlaku. Mudah-mudahan manfaat.